Konflik inilah yang paling penting dalam sebuah cerita. Inilah yang selalu dicari-cari oleh pembaca, yaitu konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Nah, jadi kita lanjutkan materi cara mudah dan cepat membuat komik. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya. Berarti nomor berapa nih? Tahap ketiga ya. Nah, kita setelah melalui tahap pertama dan kedua, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu merancang skrip cerita. Tahap pertama kita menentukan ide cerita. Tahap kedua kita memastikan genre cerita. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga yaitu merancang skrip cerita. Nah, jadi sederhananya metodenya adalah teman-teman waktu kuliah sekolah dulu ya, bahkan di waktu SD ya, kita pernah kan disuruh bikin karangan ya kan, ditugaskan membuat sebuah karangan di mana di situ ada kerangka karangan ya kan. Nah, skrip. Nah, ini coret-coretan saya, papan tulis saya pakai ini aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya putar dulu biar enak nih. Nah, jadi membuat skrip persis seperti saat kita membuat karangan cerita. Pertama, babak pertama kita menentukan. Nah, ini saya bagi 3 babak. Jadi ada 3 babak dalam membuat cerita ya. Jadi ada 3 babak dalam membuat skrip cerita. Babak ke-1, babak 2, dan babak ke-3. Pada babak pertama, kita menuliskan kurang lebih pengenalan tokoh, lalu universe-nya atau dunia atau setting. Nah, jadi kita harus mengenalkan dulu siapa tokoh kita, dan yang paling penting siapa tokoh utama kita, profilnya seperti apa, wataknya seperti apa, karakternya seperti apa, wujudnya seperti apa, dan dia di mana cerita kita sajikan itu terjadi ya. Jadi kita menyajikan dunia kita, apakah kita menyajikan dunia original karya kita sendiri, fantasi kita sendiri seperti pada Final Fantasy, atau seperti pada Dragon Ball, atau dunia ori seperti One Piece, dunia ori seperti dunia ninjanya Naruto, atau kita mengadaptasi kehidupan dunia pada kehidupan nyata ya, misalkan di kota Semarang, mengambil setting di dunia di Indonesia, di kota Jakarta, atau di London, atau di New York ya. Nah, bebas, kalian harus menjelaskan secara detail tanpa berbelit-belit ya, singkat, padat, jelas tokoh kalian dan universe tempat cerita kalian disajikan. Nah, kemudian babak kedua kita menjelaskan tentang tujuan tokoh utama ya. Nah, dia tujuannya apa? Misalkan kalau saya ambil contoh pada komik Ultimate Blade ya, tokoh utama itu bertujuan untuk menjadi seorang superhero. Dia meneruskan perjuangan kakaknya yang telah wafat karena serangan organisasi kegelapan bernama Darkhold. Nah, jadi dia melanjutkan perjuangan kakaknya. Kemudian konflik apa yang dia tempuh? Konflik apa aja? Nah, bagian konflik inilah yang paling penting dalam sebuah cerita. Konflik inilah yang paling penting dalam sebuah
cerita. Inilah yang selalu dicari-cari oleh pembaca, yaitu konflik. Ya, konflik ini yang paling dicari. Nah, ini penting banget. Jadi ini yang paling dicari oleh pembaca. Konflik ini sebenarnya bukan hanya full body contact, bukan hanya pertarungan, pertempuran, peperangan ya. Konflik batin juga bisa. Kalau tema ceritanya genre romance atau religi atau horor ya, itu bisa konfliknya berupa konflik batin. Ya, seperti ketakutan, kegelisahan, perdebatan, perang argumentasi, atau seperti detektif Conan ya, konfliknya nggak ada pertarungan, pertempuran, walaupun ada sedikit action di situ ya, tetapi point of interest, pusat perhatian dari ceritanya, konfliknya, konflik utamanya adalah konflik batin. Bagaimana Conan Edogawa ya mengungkap sebuah misteri, memecahkan sebuah misteri dengan kecerdikannya. Nah, jadi itu yang menjadi poin dalam babak kedua, yaitu tujuan tokoh utama apa dan konfliknya apa saja. Kemudian babak terakhir, babak ketiga, yaitu adalah happy or sad ending. Sad itu sebenarnya apa? Sedih ya? SAD ya? Sad ending. Sad ending. Bener kan? SAD. Happy ending atau sad ending. Nah, jadi apakah tokoh utama berhasil mendapatkan apa yang dia tuju atau dia gagal dalam mendapatkan apa yang dia tuju? Berarti berakhir sedih ya. Nah, jadi ini kurang lebih 3 babak dalam membuat skrip cerita ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan dalam membuat skrip cerita. Ada 3 babak penting ini. Nah, bagaimana menulisnya? Kalian spontan aja. Kalau misalkan teman-teman jangan terlalu pusing memikirkan aku nggak bisa nulis, aku nggak bisa bikin cerita. Kalian bebaskan aja pikiran kalian. Kalian menulislah apa yang ingin kalian tuangkan. Libatkan emosi kalian di situ. Ibaratkan kalian itu masuk ke dalam sebuah peristiwa yang disajikan dalam cerita tersebut. Jadi kalian bisa lebih menggunakan hati kalian, perasaan kalian. Kalian memang harus mengorbankan perasaan kalian. Jadi nggak bisa kalau sekedar menulis, hanya menulis itu tulisannya tidak akan memiliki sensasi. Ya, jadi yang paling penting dalam sebuah karya itu adalah bisa nggak memberikan sebuah sensasi kepada pembacanya. Oke, paham ya? Nah, di sini teman-teman harus menuliskan, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti yang saya contohkan. Jadi di sini ada script Ultimate Guide ya. Jadi saya tidak boleh men-spoiler. Jadi kurang lebih nanti tulisannya seperti ini ya. Ini Ultimate Guide buku pertama. Jadi saya menuliskannya seperti ini. Ada cukup 2,5 halaman, 2,5 halaman A4 ya, 2,5 halaman A4. Saya sudah membuat cerita 1 buku tamat ya. 1 buku tamat ini hanya 2,5 halaman. Nah, jadi ini dari berapa halaman ini? Dari 166 halaman. Skrip saya hanya setebal 2,5 halaman. Nah, pada skrip ini, kalau saya pribadi, saya tidak menggunakan dialog atau kalimat langsung. Jadi nanti tahap keempatnya setelah skrip ini fix, akan diubah, akan di format dalam bentuk storyline, di mana adegan-adegannya lebih detail, dan disitulah letak kita menentukan dialog setiap karakter. Nah, jadi ini ya, kurang lebih ya teman-teman ya, contohnya hasilnya seperti ini. Silahkan teman-teman nanti langsung praktek. Oke, kayaknya itu aja hari ini. Ya, simple aja ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, tulis di kolom komen. Dan tetap semangat berkarya. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Teman-teman harus benar-benar memaksimalkan seluruh kemampuan yang kalian miliki kalau memang benar-benar serius ingin menjadi seorang komikus.
Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di konten selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.